Perkenalkan, saya Aulia Marsanda Ramadhani dengan NIM 2109933. Indonesia terdiri dari 390.000 lebih sekolah dan memiliki lebih dari 45 juta murid serta 3 juta lebih guru. Tujuan utama pendidikan yaitu untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Tapi sayangnya kita merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Salah satunya yaitu fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan terbatas. 2 Mei kemarin, Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Sayangnya ini masih banyak sekali fasilitas pendidikan di tanah air yang justru jauh dari kata layak ya Putri. Iya benar sekali Reza. Dan seperti di Mojokerto, Jawa Timur, siswa sekolah menengah kejuruan berprestasi harus bergantian belajar karena ruangan sekolahnya rusak parah. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, siswa sekolah dasar harus belajar di dalam ruangan kelas yang sekaligus menjadi gudang buah coklat. Beginilah suasana di kelas jauh SDN 057 Impres Puliwa, Desa Puliwa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap pagi sebelum sekolah dimulai, warga harus memindahkan buah coklat dari dalam kelas lantaran bangunan yang berdiri di atas lahan pinjam warga ini juga dipakai sebagai gudang. Sekolah yang hanya punya satu ruang kelas ini juga harus menampung murid kelas 1 hingga kelas 4. Sudah beberapa tahun lamanya puluhan siswa di sini juga harus menuntut ilmu dalam kondisi kelas seadanya. Buku-buku pelajaran telah usang bahkan rusak karena ketiadaan lemari buku. Sekolah ini juga hanya memiliki 2 orang guru, itu pun masih berstatus mahasiswa. Pendidikan di Indonesia itu sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga akan terjamin proses belajar mengajar yang lancar. Akan tetapi, kenyataannya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah terpencil, masih belum terlaksana secara optimal. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sekolah di pedesaan. Hal ini jauh berbeda dengan daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya lebih baik daripada daerah pedesaan. Banyaknya perbedaan fasilitas antara perkotaan dan pedesaan mengakibatkan pendidikan di pedesaan masih sangat minim jika dibandingkan dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Fasilitas kegiatan belajar mengajar yang kurang memadai dan ruang kelas yang terbatas tentu dapat menyebabkan kurangnya minat peserta didik untuk bersekolah. Sekolah yang memiliki tenaga pendidik dan sarana prasarana yang baik terkadang lebih menarik dan lebih banyak peminatnya. Namun, berbeda dengan sekolah yang memiliki fasilitas yang kurang memadai dan terbatas, membuat sekolah kurang memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dan permintaannya pun lebih kecil daripada sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih bagus. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang baik juga harus disertai dengan sumber daya manusia yang baik pula, karena sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai tidak akan bermanfaat apabila tidak adanya guru yang berkualitas. Lalu, bagaimana solusi terhadap permasalahan pendidikan tersebut? Yang pertama, pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan lagi dalam melaksanakan kebijakan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pemerintah memberikan serta mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambah fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti yang kita ketahui, bahwa pembangunan gedung sekolah yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan.
Sudah saatnya pembangunan gedung sekolah dibuat secara merata tanpa membedakan mana yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas yang baik demi mendukung kenyamanan dalam pembelajaran. Pemerintah pusat perlu turun tangan langsung dalam melakukan pemerataan pendidikan, terutama dalam segi fasilitas pembelajaran, sehingga seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil, dapat memperoleh hak yang sama dan setara dalam mengenyam bangku pendidikan.